Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan setiamu sampai pada saat ini kami masih bisa merasakan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan ibadah persekutuan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita akan pujian dari awal, kita katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Harga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami selalu bersyukur padamu, selalu dan selalu. Terima kasih. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita pujian dari awal, katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau bersorak-sorai muji nama-Mu, kami dapat bersuka cita, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang bersemangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Allah selalu sertaku. Tuhan Allah selalu sertaku, Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Engkau berinkarnasi menjadi manusia, sama seperti kami. Tuhan Allah selalu sertaku. Tuhan Allah selalu sertaku, Engkau selalu
yang dari awal katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu sertaku. Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berinkarnasi mencari manusia sama seperti kami. Allah menyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah, Kau tinggal dalamku dan ku tinggal di dalam. Tuhan Allah menyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah, Kau tinggal dalamku dan ku tinggal di dalammu. Dan ku tinggal di dalammu. Dan ku tinggal di dalamku. Dan Kau tinggal di dalamku. Dan Kau tinggal di dalamku. Mas mau puji Tuhan, amin. Perkataanmu berikan kehidupan. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah mencari manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah mencari manusia.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntun saat ku tak mengerti. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidup. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup. Sekali katakan, saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku.
Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup, Tuhan, Tuhan. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kuasamu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. Cek satu. Cek satu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kasih buat malam hari ini kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya, supaya kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan berkata-kata bagi kami. Tuhan, Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hidup dan menampakkan diri di antara kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Cek dulu. Sebentar ya. Di Tante Renti kalau lagi ini harus dimatikan mic-nya ya. Nanti campur. Mau ngomong aja baru dihidupkan nanti mic-nya. Saya sudah matikan, nanti hidupkan ya. Oke, sekarang dari mana dulu? Oh, shalom baru tua. Shalom Bang Yabes. Shalom udah. Mana Kak Cika? Apa kabar? Halo. Shalom, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes.
Yes, sebentar ya. Sekarang siapa dulu? Shalom Kak Glory, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes, sekarang Shalom Bang Tian, Esther, Bow, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Yes, sekarang siapa lagi? Shalom. Kenapa? Ngeleknya? Kok ngelek? Ngelek ya? Mananya? Buka lah mic-nya. Mananya? Oh, karena ramenya nggak ngomong? Oh, baiklah kalau jauh. Hah? Enggak dengarnya? Shalom Bu Uli. Selamat malam, apa kabar? Hmm, 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 hmm. Nggak kedengaran sepertinya. Bah, waduh. Oke, yang lain dulu ya. Shalom Tante Ana, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Sekarang Shalom Om Deddy, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes, sekarang Shalom Inang Uda, lagi di mana? Selamat malam, apa kabar? Baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sudah di mana ini? Masih di mobil, mau pulang ke Sibolga. Di daerah mana? Iya Mas Budi. Daerah apa ini, Tok? Taunya sudah di mobil. Sekarang dari mana ini? Daerah apa ini, Tok? Daerah apa itu? Perkacangan. Oh, jalan ke Sanggul. Oh, baiklah. Selamat dalam perjalanan. Tuhan memberkati Pak Sopir. Tuhan memberkati Pak Tua Maida. Tuhan berkati Mak Tua. Dan ya. Apalagi? Sudah habis semua, tinggal yang di studio. Shalom semua yang di studio, selamat malam, apa kabar? Yes. Oke, kita cek sekali lagi dulu Bu Uli. Shalom Bu Uli. Selamat malam, apa kabar? Gak bisa. Tapi yang penting dengar. Oh, sudah. Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah.
Yes, yes, yes. Yes. Oke, baik. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Semua luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kemarin baru aja pulang selesai ibadah kemarin kan. Harus melewati lagi ya. Tuhan panggil salah satu keluarga ya. Suami dari Ito ya. Sidikalang. Jadi makanya tadi oh iya bapaknya Caca ya. Panggil Tuhan ya. Makanya Indang Udaya Abes tadi kemarin ya harus berangkat. Gitu. Nah itu mama paksa mau ikut juga. Aduh. Puji Tuhan lah ya. Datang Itonya bilang, gak usah pergi. Gitu. Kalau kami gak bisa larang. Saudara, cukup ini ya. Berat ya. Rasanya gitu. Tapi saudara, sekarang itu kita itu ini ya. Ngerti gitu. Bahwa memang kita harus hadapi semua. Kan pada akhirnya kan kita harus menghadapi hal mungkin yang kita kita takutkan. Seperti tadi pagi ya firman Tuhan katakan bagaimana orang tidak mau gitu menghadapi ujian gitu. Tidak berani menghadapi seperti yang dialami oleh Ayub. Padahal iblis telah menawan dia gitu. Menawan manusia itu gitu. Tapi tidak berani keluar gitu dari keadaan itu gitu. Ya. Nah, sekarang saudara ketika kita harus melewatinya gitu. Gak bisa berkata-kata lagi rasanya gitu ya. Kami pandang-pandangan lah gitu kemarin. Kami cuma pandang-pandangan gimana. Sementara mama harus kesini gitu kan. Mana gitu. Terus kakaknya kemarin juga meninggal juga. Terus sekarang Helanya meninggal gitu ya. Tapi puji Tuhan bulan Januari kemarin. Kapan tuh kemarin? Mama sana. Desember ya? Sekarang masih Januari kok. Oh iya tahun baru kemarin mama masih sempat ke Sidikalang ya. Karena memang sudah sakit lama juga ya. Lah itu. Dan mama masih sempat kasih makan lah gitu. Datang dari Sibolga gitu. Sebelum sakit kemarin itu. Di masa tua harus menghadapi seperti itu saudara ya. Tapi bagaimanapun saudara, begitu kita itu sekarang percaya kalau Tuhan itu berdaulat ya. Maka hal yang tadinya mungkin kita takutkan gitu. Sekarang kita belajar untuk menghadapinya gitu. Mesti belajar ya. Kuat gak kuat, pasti kuat. Gitu. Gak bisa bilang sama Tuhan, apa yang kau lakukan ini Tuhan. Jangan katakan seperti itu. Ya. Tuhan selalu bertanggung jawab, saudara. Iya. Memang Tuhan itu seperti itu. Tuhan tidak pernah egois. Sebetulnya gak tepat dikatakan sebetulnya Tuhan itu menghukum kita gitu. Menghukum manusia. Tidak.
kurang tepat kata-kata itu, nggak seperti kata-kata yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu. Manusia itu seperti dihukum itu bukan karena tak ada unsur lain, nggak ada. Makanya saudara, kalau saudara baca secara perlahan bagaimana perasaan Tuhan ya yang ada dalam firman Tuhan ini. Di Alkitab saudara, kita tidak begitu ini ya. Memang ada juga saudara, kan ada masgul hati Tuhan gitu. Menyesallah Tuhan gitu ya. Tapi di sini saudara, ini benar-benar sampai kita bisa merasakan betapa Tuhan itu harus bayar harga gitu. Kalau dulu orang tua kita sering mungkin sembunyi menangis gitu kan. Dulu kan sering itu kata-kata lagu itu gitu. Tuhan itu sebetulnya seperti itu gitu. Cuman kadang kita itu masa sih gitu. Iya. Makanya ketika Musa mengatakan gitu, ketika dia kayak merasa nggak kuat lagi gitu. Emang aku ini apa? Aku ini inang pengasuh ya. Memang aku ini apa gitu sehingga aku harus menanggung semua bangsa ini gitu. Musa pernah mengatakan itu, komplain sama Tuhan gitu. Saking keras kepalanya bangsa Israel itu. Nah, mungkin pada waktu itu saudara, Musa itu belum sadar kalau segala sesuatu yang menimpa hambanya gitu, itu menimpa diri Tuhan gitu. Sebetulnya. Tuhan itu mana ada kamus egois sama Tuhan gitu. Nggak ada. Dia memikul sendirian sebetulnya. Iya, semua ciptaannya ini. Jadi ketika Tuhan Yesus harus menghadapi sendirian gitu ya. Dia tahu karena memang Tuhan sudah berfirman. Allah sudah berfirman dalam hatinya. Dan itu juga tertulis di dalam nubuatan nabi-nabi saudara. Sebentar lagi kamu akan dicerai-beraikan dan kamu akan meninggalkan aku sendirian. Namun aku tidak sendirian. Karena Bapakku menemani aku. Dia bilang begitu. Tapi pastilah dia mengalami kesendirian. Kalau saudara pernah mengalami kesendirian, jangan pernah takut. Tuhan persis ada di samping. Waktu kita mengalami kesendirian, disitulah kita akan mengerti perasaan Tuhan. Saudara, mungkin saudara kita banyak berbicara mengenai perasaan Tuhan belakangan ini gitu. Dia berbicara dari hatinya yang paling dalam. Berbicara mengenai Tuhan menampakkan diri itu, saudara, itu berbicara juga mengenai Tuhan mengutarakan perasaannya, pikirannya, siapa dirinya. Jadi akan sering Tuhan mengatakan, sebetulnya apa saja yang terjadi di alam semesta ini, apa saja yang kamu alami, sebetulnya akulah yang pertama kali mengalaminya. Nah,
Tuhan itu seperti itu. Namun kan sekarang ini baru Tuhan cerita, bayangkan ribuan tahun bahkan jutaan tahun Tuhan pendam itu. Iya, Tuhan pendam itu loh saudara. Jadi apabila kita sekarang mulai sadar ya, sekarang sudah mulai sadar dan engkau punya pengharapan gitu ya. Engkau mulai semangat gitu ya. Tuhan itu diam-diam dia bersuka cita gitu. Bayangkan di zamannya Nuh, hanya Nuh seorang diri katanya gitu. Dia nggak lihat anak-anaknya gitu, enggak. Yang dia lihat itu Nuh seorang diri. Iya. Gak dicatat di sana bagaimana Nuh itu, bagaimana dia dengan istrinya, enggak. Nuh saja. Jadi Nuh itu nggak tahu gimana, dia itu bisa benar-benar kayak bicara sendirian bersama dengan Tuhan itu. Iya. Jadi dia tekun sekali. Sepanjang hidupnya dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu bicara. Jadi kehadiran Tuhan di dalam dirinya itu seperti yang kita alami sekarang sebetulnya ya. Seperti yang saudara alami. Iya. Jadi kalau saudara itu secara diam-diam ngomong sama Tuhan tanpa mempedulikan perasaanmu gitu ya. Engkau mulai keluar dari keegoisanmu gitu. Jangan lagi buat Tuhan itu sebagai pemenuh daripada kebutuhanmu. Berhenti ya. Masuk level yang baru. Masalah pemenuhan kebutuhan kita itu sudah pastinya itu. Ya. Justru kalau kita mengkhawatirkannya malah gak akan datang. Ya. Sudah, tenang saja gitu. Pasti gitu. Nah, jadi kalau sudah begitu, maka kita akan bebas gitu. Cerita sama Tuhan. Kalau kalau dulu mungkin kita itu kayak hitung-hitungan gitu ya, segala sesuatu hitung-hitungan gitu. Oke? Itu gak adil. Mungkin kita antara adil dan gak adil gitu. Di dunia ini memang cenderung tidak adil, saudara. Kita akan mengalami ketidakadilan gitu. Iya. Nah, namun Tuhan itu ketika kita sudah melewati itu dan kita keluar dari area itu gitu. Keluar dari area pemikiran seperti itu. Ya. Maka secara diam-diam gitu, Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Menjadi kesabaran kita. Menjadi kemurahan kita, gitu loh. Jadi seperti itu sebetulnya kita diselamatkan. Kan kalau kita merasa tidak adil itu muka kita kan gak bisa cerah gitu. Iya. Gak tahu kenapa kalau gak sesuai misalnya dengan yang kita pikirkan gitu ya. Itu kita kan itu kan menyiksa sebetulnya. Tapi kalau kita hari-hari ini kita terus mau duduk di kaki Tuhan gitu ya. Maka semua tadi yang menyiksa itu akan kita lewati gitu. Iya. Ah sudahlah gitu. Sudah. Kalau lolos hari ini, puji Tuhan gitu. Iya. Kalau lewat satu hari, puji Tuhan. Lolos hari ini, Tuhan baik. Gak lolos pun gitu rasanya gitu kan. Tetap Tuhan baik, mana bisa rubah dia.
Tuhan tetap Tuhan yang baik. Jadi kita akan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Jadi itu yang indah ya. Bersama dengan Tuhan itu kita cakap menanggung segala hal gitu. Belum kita lewati aja, kita sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, kita merasakan aliran-aliran air hidup gitu. Iya. Rasanya kemarin mau ini, wah, sing gimana ya? Udah nggak tahu lagi lah katanya gitu. Nggak tahu lagi gimana ini. Tapi tiba-tiba saudara, ada kabar baiknya gitu. Wah itu langsung senang sekali. Ketika ada kabar baik itu. Saya lihat pun hari ini saya tidak masuk ya sekolah. Karena saya bilang, biar untuk persiapan ini semua biar tolong sebulan ini saya jangan dijadwal gitu. Saya merasakan satu hari ini di mana tidak merasakan ketegangan gitu. Tiap kali saudara kalau saya ke sekolah itu ya, rasanya itu memang apalagi menghadapi anak yang saya bilang masih ngomong anjing itu gitu kan. Gimana ini? Yang belakangan sudah agak lebih enjoy gitu. Tapi kalau hari ini tidak pergi gitu ya. Iya ya. Selama 1 bulan ini gitu. Ada anak itu yang tadinya itu gak bisa bicara saudara. Dulu dia pintar sekali katanya, masih pintar gitu. Terus dia dimasukkan ke, dia dileskan. Oh dia gak tahu gimana gitu kan orang muda ya. Terus jadinya di homeschooling gitu. Di rumah aja belajarnya. Terus itu dia di rumah aja belajar itu yang buat dia sampai gak bisa bicara lagi gitu. Tadinya masih bisa bicara. Pintar dia. Jadi lama niup bola itu aja nggak bisa. Niup. Udah sangat tersisa sekali. Disuruh niup itu. Jadi waktu kemarin hari Senin ya. Itu di videoin gitu ya. Dia bisa bicara loh. Iya. Biasanya kan. Nah gitu-gitu lah. Apa miss? Bilang gitu. Apa miss? Belum kalau apa? Cuman kalau dia nggak ini kemarin itu nggak bisa bicara. Ya gitu-gitu. Tapi kemarin direkam itu saudara ya, di videoin gitu ya. Saya lihat gitu karena itu anak ini saya juga ya. Yang saya tangani, klien yang saya tangani di hari Selasa dan Kamis itu. Nah jadi ketika kemarin saya dengar, wah saya itu sampai terharu juga ya. Yang lain juga terharu. Bisa bicara dia. Apa ya? Tuhan itu selalu punya cerita yang baru setiap hari gitu. Rasanya saudara setiap hari itu ada aja caranya Tuhan itu. Membuat suasana jadi indah gitu. Bukan hanya yang baik saja, yang gak baik pun iya. Tapi ketika kita percaya Tuhan berdaulat gitu ya. Tuhan handle semuanya. Maka kita akan melihat memang benar saudara. Tuhan itu selalu baru setiap hari. Itu kebenaran. Itu tidak bisa diganggu gugat. Selalu. Entah apa saja, kemana saja kita pergi. Apa saja yang kita hadapi, perhatikan baik-baik.
Tuhan ketika kita menanti-nantikan ya. Praktekin terus ya. Dia itu senantiasa punya kejutan demi kejutan setiap hari, setiap saat. Kemanapun kita pergi. Oh iya, katanya ada yang ulang tahun hari ini kah? Selamat ulang tahun Tante Heni. Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Tante Heni. Buka kameranya dulu semua. Buka suaranya. Buka mic-nya. Tante Heni mana ini? Tante ini mana? Mana dia? Nih. Ngomong. Sekarang kita buka itunya semua ya. Kita ngomong sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang Selamat ulang tahun Tante Heni. Tuhan memberkati. Memberkati Tuhan. Terima kasih semuanya. Haleluya. Baik. Puji Tuhan ya. Berarti yang keberapa ini? Yang ke 48 loh. Iya kan Hen? 47 ya Hen? Ya, 47. 47. Oke. Apa nih? Kok ada yang minta? Oke, baik ya. Puji Tuhan ya. Coba diingat ya. Lewat 1 tahun. Tuhan pasti menunjukkan, saudara. Percayalah. Dulu kita nggak tahu. Kayak kita itu nggak punya apa lah yang terjadi nanti ya. Apa yang ini nanti ya. Bagaimana hidupku ini. Sekarang mari percaya. Hari-hari kita ke depan adalah hari-hari yang penuh kebahagiaan. Ya. Hari-hari di mana Tuhan menghapuskan air mata kita. Ya. Tuhan menggantikan kain kabung kita menjadi kain pesta. Jubah puji-pujian. Ya. Dari tahun ke tahun. Perhatikanlah. Dunia boleh sedang mengalami kegoncangan sekarang ya. Tidak terhindar memang saudara. Tidak terhindar segala bencana alam gitu ya. Segala kehancuran ekonomi, perang. Di depan mata kita ini perang saudara. Karena memang sebetulnya sudah lama perekonomian kayak misalnya sekelas Amerika Serikat. Sebetulnya ekonomi mereka itu sudah hancur sebetulnya. Cuman karena mereka itu menjajah dunia dengan mata uang dolar itu, maka mungkin masih bisa bertahan. Tapi sebetulnya itu tinggal meledak aja. Sudah lama mereka ketinggalan dari segi industri mereka dari Cina gitu. Sudah lama ketinggalan. Ya. Nah, dunia sedang hancur, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, nah gitu. Kita kan terus menanti-nantikan Tuhan kan. Kita teruskan menjaga hati kita supaya tetap kita pegang pengharapan kita. Ya, tetap pegang ya. Tuhan itu setia, saudara. Kalau saudara pegang perjanjian saudara dengan Tuhan, maka Tuhan itu setia. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Iya. Kadang dia harus biarkan kita di dalam ketidaksetiaan kita. Dia biarin gitu. Tapi kadang-kadang saudara dia itu kayak ide kita gitu.
Mungkin setelah dia melupakan kita gitu kan. Dilupakan kita gitu. Udahlah, suka mulah katanya Tuhan itu sama kita kan. Sama manusia itu. Tapi apabila kita itu teringat gitu. Teringat aja kan dia. Teringat akan Tuhan. Lalu kita panggil lagi. Tuhan. Gitu. Oh itu lebih cepat dari internet sehebat apapun sudah. Mau 6G, mau 7G gitu ya. Yang belum keluar sekalipun. Ketika kita itu berpaling kepada Tuhan dengan cepat, saudara. Kalau saudara punya iman, asal kujama saja. Asal saudara punya iman, engkau memandang ke atas gitu ya. Dan dengan iman engkau melihat penciptamu, maka pasti memang penciptamu ada di sana. Yang tadinya nggak ada jalan, pasti langsung ada jalan. Yang tadinya engkau nggak punya pengharapan, pasti engkau punya pengharapan. Harus tetap pegang seperti itu. Kemanapun engkau pergi. Makanya saudara, saya berani mengatakan seperti itu. Di satu sisi dunia ini sedang mengalami kehancuran. Di sisi yang lain, di tempat yang lain, kita sedang melihat pembangunan itu makin lama makin cepat. Pengelolaannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Makin lama makin cepat, saudara. Iya, dia akan bawa kita terus. Kalau saudara berani berpikir seperti yang saya katakan, terima semua perkataan itu. Jangan jangan ragukan gitu. Maka engkau akan melihat hari-harimu menjadi berbeda. Ya. Saya terus ceritakan ini, saudara, ceritakan tentang Tuhan ini. Itu sambil saudara, ya sebetulnya memang seperti itu keadaannya. Saya nggak buat-buat ya. Saya nggak masak-masakan. Kayak, oh Tuhan tuh kayak gini. Enggak. Memang kenyataannya seperti itu. Kadang sulit menjelaskan perasaan yang sedang kita alami. Perasaan senangnya. Kayak kita itu dapat berkat yang apa gitu. Iya, senang gitu. Maksudnya senangnya itu semangat. Melakukan hidup itu gitu. Jadi istri saya setiap pagi itu jalan gitu ya. Jalan. Jadi kadang kalau ditanya, uang kuliah anaknya, UKT anaknya sudah dibayar belum? Udah gak usah pikirin. Nanti kalau sudah ini, kan pasti papi bilang. Gitu. Jadi kalau sudah mikirin kayak gitu, yang jalannya makin inilah gitu. Yang berat lah. Ngapain? Tuhan itu setiap hari gitu ya. Jadi ketika kita itu semangat gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu lagi teman yang baru lagi gitu. Ada katanya Buru Cimamora. Saya nggak tahu gimana itu orangnya. Ketemu lagi teman yang baru gitu. Nanti dia cerita. Saya cerita gitu ya. Saya dengerin gitu. Jadi saudara setiap hari itu benar-benar saudara. Jadi dulu saudara bayangan kita kan gini. Tuhan turun bersama dengan orang kudusnya katanya kan. Kan? Dan dia memerintah dia. Apa namanya? Api keluar dari mulutnya katanya kan. Menghanguskan musuh-musuhnya. Tahukah saudara? Itu bukan ini saudara. Dia itu bukan kayak saudara nonton film gitu ya. Kayak
lalu Tuhan itu mengeluarkan menyemburkan api. Bukan kayak gitu. Itu hanya lebih tepatnya itu apa yang kita alami sebetulnya. Jadi sebetulnya saudara, iblis itu menyiksa manusia. Dia tawan gitu. Tawan dengan apa? Dengan perasaan-perasaan khawatir, perasaan-perasaan kacau, membuat muka kita murung gitu loh. Iya, dia menyiksa manusia seperti itu. Jadi sebetulnya di pihak Tuhan, Tuhan itu marah sebetulnya. Jengkel dia sebetulnya sama si iblis itu gitu. Karena kan Tuhan itu kan gak menciptakan kita kayak gitu. Kan sebetulnya kita ini perwujudannya Tuhan gitu. Namanya manusia. Jadi dia sudah mati untuk kita. Dia sudah bayar harganya, dia sudah tebus kita. Cuman kita gak sadar, itu aja. Jadi ketika melihat kita disiksa, melihat manusia disiksa oleh iblis itu, geram sekali dia gitu. Cuman dia tunggu waktunya gitu. Kapan? Sekarang ini. Ketika kita mulai mendengarkan Tuhan sudah datang kedua kali. Percayalah. Jangan ragukan itu. Ya. Jangan ada yang bilang di sini ya. Oh enggak lah, enggak masa sih. Jangan ya. Mana buktinya Tuhan datang? Jangan pernah ngomong kayak gitu ya. Simeon aja, Yesus masih bayi, dia sudah tahu. Dia sudah mengatakan, aku sudah melihat Mesias itu, bayangin. Hebat loh, masih 30 tahun kemudian loh. Ahli Taurat nggak tahu loh kalau Yesus itu adalah Mesias itu loh. Nggak tahu loh mereka loh. Nggak tahu. Sama dengan sekarang, nggak tahu orang sudah datang, Tuhan sudah datang kedua kali, nggak tahu. Entah apa di pikiran mereka gitu. Sama juga seperti kita dulu kayak gitu. Terjerat dalam terjerat dalam kebohongan iblis gitu. Oh enggak, nanti harus terjadi dulu ini, harus terjadi dulu perang, harus terjadi ini dulu, baru Tuhan akan datang gitu. Oh, Kristus harus tinggal di sorga. Itu yang mereka pegang terus. Padahal memang ada loh ayatnya kan bilang, lihat dia datang. Kenapa gak percaya itu? Kenapa percaya yang selalu yang itu harus datang di awan-awan permai? Kenapa? Kenapa saudara gak percaya kalau Tuhan membangun gereja ini sejak awal? Kenapa saudara gak percaya? Kenapa saudara gak percaya kalau dia membangun gereja ini secara perlahan? Iya. Kenapa engkau gak berbahagia di sini? Ketika engkau meragukan Tuhan membangun tempat ini, engkau sedang meragukan Tuhan. Engkau akan sama dulu seperti orang-orang lain yang tidak menyambut Yesus lahir dulu. Karena melihat Mesias lahir di kandang domba. Iya, hampir-hampir kecewa si Maria. Bayangkan lagi berat-beratnya bawa bayinya dalam kandungannya. Gak ada tempat yang terima dia. Mungkin dia, jangan-jangan gak betul ini. Iya, mungkin seperti kita, dulu seperti itu. Tapi lihatlah, bagaimana secara perlahan. Apalagi ketika kita katakan Tuhan sudah datang, kita itu kayak ini loh, kayak gembala-gembala itu yang di padang penggembalaan itu gitu. Dan kita nggak tahu cerita mereka berikutnya, tapi mereka bersuka cita melihat malaikat. Sama seperti kita dulu, saudara. Di mana kita dulu, saudara? Betapa bernyala-nyalanya dulu kita.
Kita kan nggak tahu, cuman hati kita dulu senang sekali kan. Oh, kita lari-lari dari PT gitu kan. Ya kan? Semua ibadah. Saking semangatnya saya bilang sama bos saya nggak masuk lagi hari Minggu, bos. Potonglah gaji saya, nggak mau. Iya, saking semangatnya. Tapi herannya, bos saya bilang, kita nggak masuk lagi hari Minggu. Itu bagi saya itu kesaksian luar biasa. Itu awal-awal Tuhan perkenalkan kayak gitu. Kita nggak tahu dulu, kita kayak melihat apa, kita tinggalkan semua. Kalau sekarang kita menerima kedatangan Tuhan dan kita percaya Tuhan menampakkan diri setiap pagi. Kalau engkau percaya, engkau akan lihat bahwa benar Tuhan itu datang. Raja di atas segala raja. Iya, kau kan nggak tahu. Saudara kan nggak tahu. Siapa yang menjagai engkau sejak engkau dari kandungan ibumu? Engkau kan nggak tahu kan? Tuhan menempatkan engkau di keluarga yang mana? Jadi buruh apa kau? Jadi buruh apa mamamu? Nggak tahu. Jadi suku apa? Nggak tahu kita. Jadi sekarang Tuhan itu, Tuhan yang menjagai engkau sejak sebelum engkau ada pun, sekarang dia menampakkan diri bagimu. Iya. Tuhan sedang katakan, ini aku. Iya. Banyak permasalahan kita. Ada yang kekurangan kasih ibu, ada yang kekurangan kasih bapak. Iya, punya masa-masa yang kelam. Tapi tahukah saudara, sekarang ini Tuhan menampakkan diri. Ini aku nak, ini aku, ini aku. Iya. Engkau gak perlu muram lagi nak. Iya. Rasanya sudah kalau mau ceritakan seperti ini ya Tuhan itu ya. Saya ceritakan perasaannya dia gitu ya. Karena saya tahu perasaan Tuhan itu kuat sekali. Perasaan kepeduliannya. Mungkin saudara merindukan orang tua saudara yang sudah tidak ada gitu ya. Mungkin gitu. Suatu saat gitu ya. Tapi karena berlalunya waktu engkau melupakan. Tapi ada kalanya engkau merindukan masa-masa itu. Tahu enggak? Ketika engkau menyambut Tuhan, tahu enggak? Semua perasaan yang yang kosong itu, yang gimana ya? Yang hampa itu luka, saudara. Itu enggak tersembuhkan. Mungkin itu tersembuhkan nanti katanya. Kita akan bertemu kembali. Kapan? Sekarang ini saudara. Semua perasaan luka itu disembuhkan sama Tuhan. Percayalah. Iya. Jadi jangan cepat menyerah dalam hidup ini. Jangan mau menyerah. Setiap kali engkau bangun gitu, ucapkan berkat. Haleluya. Minta pertolongan Tuhan ketika engkau mau bekerja. Tuhan, buat berhasil Tuhan. Aku percaya keberhasilan dari Tuhan menyertai aku hari ini. Terima kasih Tuhan. Gitu. Setiap hari ya. Buat Tuhan itu bersuka cita setiap hari. Saat engkau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan itu akan menampakkan dirinya kepadamu. Itu sudah pasti. Itu tidak bisa diubah.
Tuhan menyatakan dirinya setiap hari. Ketika kita melihat orang bersuka cita, saudara ya, ketika kita melihat kehadiran kita membuat sesuatu perubahan gitu ya, saudara, itulah Tuhan. Kita yang miskin memperkayakan banyak orang, itulah kehadiran Tuhan. Iya. Itulah kehadiran Tuhan yang nyata. Ketika engkau melihat orang bersuka cita. Saya sudah setiap kali belanja gitu ya. Ada saja hal-hal yang ini saudara. Saya kan sering cerita sama saudara yang dulu di Indonesia, yang itu ya. Gimana dia senang sekali, ternyata sampai bosnya itu pun senang sekali gitu. Karena apa, yang tadinya harus bayar berapa juta gitu kan. Tapi wah jadi turun gitu, wah senang sekali gitu. Si manajernya itu sama si bosnya juga, gitu kan. Nah terus, jadi si bosnya itu sekarang yang apa namanya sedang kerjasama gitu untuk sekolah yang baru ini gitu. Saya nggak tahu kan cara-cara Tuhan kan saya nggak tahu. Padahal tadinya saudara sudah mau sewa gitu kan. Sudah mau sewa tadinya. Suami ibu itu saya sudah sediakan uang gitu katanya. Terus tiba-tiba si yang punya itu ngajak kerja sama. Dan si ibu ini lihat, ini benar-benar karena orang itu sebetulnya sudah mau jadi kayak ini, sudah mau ke gereja, sudah ini mulai. Tapi dia itu kecewa dengan apa ya? Yang mengatakan dirinya Kristen gitu, tapi nggak sesuai gitu. Jadi dia mulai dalam hati gini, enggak, tak ada yang cara kebetulan dalam hidup ini katanya. Makanya dia berusaha gimana caranya supaya memenangkan orang ini. Gitu. Jadi saya diam-diam aja kan dalam hati saya gitu kan. Kan sejak keberadaan saya di situ kan, ada yang benar-benar hal yang besar. Bayangin jadi ngomongnya itu M gitu. Iya loh. Malah kan saya itu kan kayak kerja aja, tukang aja gitu ya. Iya. Tapi saya nggak merasa terhina. Enggak, saya itu misalnya saya kayak dianggap orang apa gitu ya. Sampai ya dengan security, dengan siapa aja, biasa aja. Dia lihat saya tukang, kadang-kadang dia lihat saya jadi coach gitu kan. Kadang saya berpakaian tukang, kadang saya berpakaian kayak teacher gitu kan. Saya biasa saja. Nah kemarin saya itu belanja gitu kan. Itu kadang saya jengkel sekali di toko itu. Toko itu memang murah, terkenal dia di Batam kan. Nah, cuman saking ramenya itu di tempat itu tegang sekali, saudara. Jadi kadang saya kayak gini, saya saking itunya, kamu ini gimana sih? Senyum dikit gitu, saya bilang gitu. saya senyum dikit. Iya pak. Terus kemarin kan si bosnya itu juga, aduh. Kita pokoknya kayak gimana gitu lah, kayak ngemis kita belanja, kayak gimana gitu. Nah, kemarin saudara, jadi pas saya belanja itu, lalu udah buat harganya gitu kan. Nah, waktu saya lihat, kok murah sekali gitu kan. Waktu dia bilang sekian, padahal taksiran saya pasti ini sudah di atas 1 jutaan gitu. Kok cuman 400 sekian gitu kan. Coba lihat notamu, saya bilang gitu. Ternyata yang harusnya 700 ditulis sama si karyawannya itu, ditulis karyawannya itu 70.000 gitu loh. Kalau saya mau kan, misalnya kalau ini kan
Sudah, kan tinggal transfer. Kan nggak dicek lagi sama yang si pegang itunya. Tinggal transfer gitu. Sini, coba lihat. Salah kayaknya. Ada yang apa ini? Kenapa? Ini coba kamu lihat ini. Saya bilang sama si itunya. Coba kamu lihat ini. 70.000 kok 700.000. Dilihat sama si bosnya. Yang biasanya itu gitu kan. Dilihat sama si bosnya. Yang tadinya biasanya si bosnya itu ini. Kayak gimana gitu. Tapi ketika melihat kejujuran saya, itu berubah loh saudara. Iya. Jadi kalau saya lihat, nanti saya belajar di toko mana gitu ya. Itu bisa benar-benar saya lihat mereka itu kayak apa, padahal spontan aja gitu. Mereka bisa ceria gitu. Jadi ketika saya lihat itu, ketika nanti saya pulang saya sadari gitu ya. Oh, itu tadi ya Tuhan menampakkan diri ya. Oh itu ya Tuhan ya. Jadi kita ini apa namanya, tanpa sadar orang di sekitar kita itu kayak berjumpa dengan sesuatu yang tak terduga sama mereka. Kita yang tahu kalau itu Tuhan. Mereka nggak tahu. Iya. Bahkan saudara, kalau saudara lihat, perhatikan ya. Dia mampu mengguncang orang paling penting di dunia ini. Iya, kalau dia mau menunjukkan kepada saudara. Saudara mesti percaya itu. Saudara mesti percaya kalau Tuhan itu sanggup melakukan hal seperti itu. Jadi jangan pernah anggap tempat ini kecil gitu. Jangan pernah anggap dirimu itu, apalah saya. Enggak, engkau menguncangkan dunia karena Tuhan ada dalam engkau. Iya, digoncangkan semua. Ketika kita itu percaya Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada di sini. Orang apalah kita. Orang mungkin lihat kita di atas kepala apa. Tapi engkau mesti percaya, engkau bawa Tuhan. Si percaya ya. Iya, Tuhan yang datang kedua kali, yang akan mengambil alih semuanya. Tuhan yang dari mulutnya keluar api menghanguskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Dihanguskan semua. Termasuk dalam diri kita. Iblis itu ingin menawan kita. Menawan kita dalam muka yang murung. Menawan kita dalam kemarahan. Dalam sakit hati. Kekecewaan. Tidak punya iman. Dibodoh-bodohinnya kita. Iya. Ditipunya kita. Sehingga kita khawatir, kita takut. Tapi ketika engkau mengatakan Tuhan sudah datang, baru engkau mengatakan begini, Tuhan, dari mulutnya keluar api menghanguskan musuh-musuhnya. Iya. Tuhan itu bangkit. Dia bersuka cita di mana-mana. Orang berseru kepada Tuhan. Oh, itu sangat dirindukan oleh Tuhan, saudara. Iya. Memang nampaknya Tuhan, seperti saya katakan tadi. Mana tahu-tahu mereka. Apa yang kita katakan ini, mana tahu mereka. Iya kan? Kita nggak kayak dulu.
2 keliling misalnya gitu, aku hancurkan. Wah, iblis sudah berjaga-jaga dia. Sudah siap dia lawan kita. Karena kita mau menghancurkan terus kan. Coba kalau kita lihat kelenteng gitu. Kuda komat kamit kita kan. Dulu. Sekarang kita enggak. Kita nggak melakukan itu. Tapi diam-diam dalam hati kita percaya Tuhan sudah datang di dalam diri kita gitu kan. Di dalam daging. Kita percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita percaya Tuhan ikut bekerja bersama dengan kita. Ya kan? Kita percaya Dia akan menuntun kita, Dia mengajari kita. Kita percaya, kita simpan dalam hati kita. Dengan kita berlatih tiap pagi, kita bangun pagi. Ya. Kita tunggu Dia. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kita nggak peduli lagi. Sampai kapan. Tapi kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa sedang membangun tempat ini. Sedang membangun kerajaannya. Iya. Kalau enggak, apa sih lagi yang mau kita harapkan dalam hidup ini? Iya kan? Mau ngapain lagi? Mau kita seperti orang dunia yang mungkin nampaknya berhasil, lalu mereka mati. Untuk apalah semua misalnya, mereka punya segala sesuatu. Tiba-tiba hancur semua. Untuk apa? Ketika Tuhan bilang, kalau malam ini aku ambil semua, gimana lah ini? Seperti saya bilang yang sudah punya gedung gereja itu, wah, orang iri sama mereka. Tanahnya luas, ada mungkin gereja yang sudah lama, nggak punya tanah sama sekali. Mereka itu masih baru. Wow, fasilitasnya luar biasa. Iya, mati pendetanya, nggak ada pengganti. Masih nunggu anaknya. Anaknya itu masih kelas 3 SMP. Istrinya kerja di PT. Sayang. Sudah lama. Sayang keluar dari dulu. Entah apa. Tapi kita lihat saudara. Tuhan menampakkan diri setiap hari. Ada kesempatan bagi kita. Kita melihat jalan Tuhan. Kita melihat Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Iya. Tadi rasanya saudara mungkin ilalang itu tumbuh tinggi gitu. Tapi sekarang kita mulai melihat. Karena kita berjalan terus. Tuhan mulai singkirkan secara perlahan. Hal-hal yang menutupi mata kita. Sekarang kita melihat jauh ke depan. Diam-diam dalam hati kita. Tuhan itu kayak berbisik. Dan kita percaya. Tuhan mengatakan, aku punya masa depan bagimu. Masa depan yang penuh pengharapan. Dunia mungkin sedang goncang, katanya. Segala sesuatu akan tergoncang. Tapi engkau tidak boleh tergoncang. Ya, kamu keep aja, kata Tuhan. Simpan aja, simpan ya. Dari sekarang, aku tidak pernah meninggalkan engkau lagi, kata Tuhan. Engkau akan melihat keselamatan yang daripadaku. Simpan ya dalam hati saudara setiap kata-kata itu ya. Simpan. Simpan. Tuhan setia.
Hai, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat anakmu Tante Heni yang kau tambahkan usianya hari ini. Tuhan, Engkau melimpahkan anugerahmu, hikmatmu, kesehatan, segala berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan anugerahkan kepada Heni, kepada Tante Heni. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bang Yabes yang besok akan berangkat pulang ke Lampung untuk kuliah lagi. Tuhan menyertai perjalanan semuanya. Kiranya anakmu ini tetap tinggal dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Inang Uda Yabes yang dalam perjalanan pulang ke Sibolga. Tuhan menyertai semua perjalanan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Hai, puji Tuhan semua. Sampai ketemu.